Hello Earth, welcome back with me and our build lemper nih, IS Gerak nih bos. Langsung aja kita lihat nih. Di belakang gua udah ada satu unit yang bisa dibilang gua baru hari ini sempet untuk ngevlog. Kenapa? Karena ini mobil jujur li banget. Ini dia mobil moving banget. Jadi fungsi dari gua punya mobil ini adalah mobil operasional untuk tim Enok Lubricant, di mana gue pinjem nih mobil untuk gue bangunin ke drag, tapi bisa buat ngangkat oli. Nah, jadi kan sampai akhirnya gue harus pinjem dulu ke mereka dan baru ada kesempatan dikasih lagi untuk mereview, karena selama ini mobil baru nyentuh Cirebon lagi sekarang dan kebenaran gue lagi senggang. Jadi langsung aja seperti biasa format kita: eksterior, mesin, kaki-kaki, dan interior. Let's go guys. Oke, langsung aja wilayah eksterior. Kalau kita bisa lihat, sebenarnya ini mobil nggak terlalu banyak perubahan dari segi eksterior, tapi kelihatan banget tampilannya berbeda. Kenapa? Yang pertama, kalian bisa langsung melihat hal yang mencolok banget nih. Kap karbon bikinan Earth Garage and Store. Kalian boleh langsung yang pengen custom kap karbon langsung aja cek di Instagram DM. Oke, nggak usah khawatir karena di sini kita bisa mengcustomkan berbagai macam part untuk di finishing karbon. Jadi ini part karbonnya sudah tertempel. Dan yang paling kelihatan lagi di sini ada beberapa identitas dari mobil ini. Yang pertama, Young Motor, Laskar Petir, Saber. Kalau kalian udah dengar namanya Saber itu wilayah apa? Ini langsung kita bahas. Ini perlampuan. Nah, ini mobil, believe it or not, ini adalah proyekan pertama inovasi dari Young Motor Group yang ditanamkan headlamp ini dengan spek. Kita bisa langsung lihat nih guys. Ini proyektor bukan kayak mobil-mobil normal nih. Ini ada 4 proyektornya langsung dan fittingannya semua custom, rapih banget. Gak ada yang ibaratkan gua melihat dari tampilan headlamp ini gak rapih. Jadi rapi banget tanpa bobok-bobok juga. Dan ini kita bisa lihat langsung aja memakai Demon Eyes. Ini Osram guys ya, ini Osram 4 titik, ditambah lagi slim frame yang kalian kalau lihat di mobil-mobil cumi tuh warna-warni, dia moving, berjalan semua. Ini udah ada pakai slim frame juga untuk DRL-nya, dan running sign-nya pun ini menggunakan slim frame. Ditambah lagi Saber GT fog light. Nah, ini perwilahan fog light. Ditambah lagi proyektor kotak-kotak kecil. Jadi ini mobil kalau hitungannya proyektor banyak banget. Nanti dancing efeknya seperti apa gua tampilin biar kalian lihat. Dan for your information, kalau permainan lampu sekarang itu ada yang namanya modul. Modulnya itu namanya Matrix. Jadi Young Motor Group pun juga sudah menyediakan semua kebutuhan perlampuan kalian. Yang pastinya gua sendiri pakai dan tim Enok pun pakai trust. Dalam artian perang banget, gak neko-neko. Kalau mau ngeklaim garansi pun mereka siap. Jadi tunggu apa lagi? Itu sih balik lagi, kalau berbicara soal merek yang ABC sebenarnya gue nggak mau yang terlalu bahas, tapi balik lagi ini honest review dari gue pribadi, user sekaligus gue hobi mengamati produk-produk otomotif bikinan Indonesia. Jadi thank you banget Koyong, Ko Vincent, thank you banget pokoknya udah percayain inovasi terbarunya juga buat si HS Drag nih bos. Jadi lanjut lagi, kalau wilayah perlampuan ini udah oke banget, udah jadi satu kesatuan. Ditambah lagi yang mencolok dari ini mobil apa? Nih. Ini nanti kita akan bahas di wilayah permesinan. Tapi yang nyolok lagi adalah ini kita sobek sedikit bumper orinya agar mounting intercooler big core dari flex itu masuk. Kita custom dikit. Plus kita customin add-on from Earth Auto Concept. Jadi kalian jangan khawatir juga kalau di Earth kalian mau bikin
dikit custom, pengen pengecetan, pengen fitting body, pengen apapun yang berbau custom, kalian tinggal bawa aja unit kalian ke kita dan kita pasti akan kerjakan semaksimal mungkin kita bisa. Oke, lanjut. Nah, kalau wilayah kita pindah ke kaki-kaki, ya kan? Jadi ini sedikit quick aja. Ini kaki-kaki gue custom. Kalau dari height-nya alias tinggi rendahnya, ini yang tadinya 2 kepalan jari high S original, ini gue bikin jadi 4 jari rata. Kenapa begitu? Kalian bisa melihat bahwa ini mobil kelihatannya nungging karena emang dia fitmenannya gue bikin spek drag. Jadi custom spring, custom leaf spring juga untuk mobil ini dengan kakinya gini. Depan gue masih pakai standar. Kenapa? Karena gue ngejar lebarnya itu nggak terlalu lebar ya untuk topangan RWD. Jadi kemarin gue sempat ngevlogin Estilo drag. Nah sekarang HS perbedaannya apa? Kalau Estilo karena FWD yang kita tipisin alias nggak dilebarin itu wilayah belakang. Tapi kalau HS karena RWD jadi kita tipisin wilayah depan alias lebih sempit daripada ukuran lebar ban belakang. Nah kalau untuk ban belakangnya sendiri ini kalian bisa lihat ini gue menggunakan velg ring 18, speknya lebar 9,5, ET-nya 15, tertempelnya seperti ini, dibalut dengan ban Raiden nih. Nah Hero Drag ini ban favorit anak-anak cumi kalau pada ngedrag ya, Innova, Pajero, Fortuner. Pasti kalau kalian lihat kayak di Sentul, Lanut Gading, Wonogiri, di Tasik kemarin gua event, ini pasti banyak banget nih merek ini Hero Drag Raiden dengan ukuran 255-50. Nah ini velg juga from Thailand, ini Samlong Thailand punya. Kenapa gua pakai fitmentnya belang begini? Karena gua menghitung bobot lebar dan berat, jadi semua udah gua perhitungin sampai akhirnya ini mobil puji Tuhan kemarin di 19 detik guys. Gue dapat waktunya 19,030, jadi 19 detik bulat. Dengan kondisi ini mobil ya begitulah di wilayah mesin kita akan bahas. Nah lanjut lagi, kalau di eksterior ya ini gue jadi nyelip nih ya, yang mestinya nanti kayak kaki pisah sendiri, ini gue nyambungin aja karena masih bersatu padu nih, kayaknya sama. Jadi kalau dari eksterior lanjutannya adalah tail light. Ini kita custom. Gua request ke Koyong itu minta yang clear, tapi Koyong kasih inovasi dibikin smoke aja Vin, biar nanti imbang dengan black smoke yang di depan. Dan hasilnya seperti ini, rapih banget, gak ada bocor-bocor, gak ada ngembun-ngembun, dan ini bener-bener clear, semi black chrome nih. Jadi kalau yang aslinya itu high S ini merah full, tapi ini dibikin Mika bening. Jadi tampilannya lebih clean tapi imbang dengan headlamp wilayah depan. Dan kalau bohlamnya sendiri ini dipilihin sama Koyong sudah menggunakan LED. Jadi terang plus nggak nyilauin di mata kalau malam, kasihan yang nyetir di belakang. Oke, jadi lanjut dan kita pindah ke sektor permesinan. Oke guys, pindah ke wilayah mesin yang sebenarnya mesin itu bukan di bonet depan tapi di bawah jok penyetir dan penumpang sebelah kiri. Jadi gue nggak bisa tunjukin tampilannya karena mesin pun jujur ini masih standar. Tapi, nah ini guys yang gue jelasin. Kemarin di waktu gue yang 19 detik itu, gue sudah mengaplikasikan satu jalur intercooler. Ini gue pakai spek Innova. Karena HS dengan Innova itu basic mesinnya AD. Jadi sama, akhirnya gue ambil nih Big Core punyanya Innova dan gue customin sendiri. Dan buat kalian juga kalau yang tanya-tanya HS gimana cara bikinnya, ya sebenarnya sih simple ya, karena kalian cuma cukup datengin part kayak gue ini, intercooler Big Core Innova, custom nih jalurnya semua. Pasti kalau ke bengkel-bengkel mesin juga kayaknya yang bisa ngelas stainless akan jadi gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, custom banget lah. Tapi kalian cukup adjust di mountingnya, pilihannya dua, kalau high S pengen di depan atau di belakang tulang. Tapi kalau gue lebih prefer di depan. Kenapa? Emang sih kalau bicara soal boost lag itu akan lebih kerasa, tapi kan kedepannya gue udah belikan turbo untuk mobil ini untuk support spek naik lah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dan tentunya ini mobil juga sudah remapan dari IR Pro Semarang. Mas Ipin, thank you banget udah bikin high S. Bisa dibilang agak sedikit ngeyel ya mesinnya, enak banget. Dan ada modul popcornnya.
ya kan, bisa nah gitu. Jadi kalau wilayah mesin gue sebenarnya belum terlalu banyak pegang, cuman kedepannya gue akan upgrade turbo, gue akan upgrade internalnya, ya mudah-mudahan cepat terjadi dan gue bisa turun drag lagi. Oke. Nah sekarang daripada kita kupas tuntas si mesin, gue mending kasih tunjuk ke kalian suara ini mobil seperti apa. Gue akan starter buat kalian. Nah itu guys suaranya si HS, udah bisa popcorn ya kan, kebul hitamnya cukup kelihatan karena emang kemarin di remap maksimal banget nih sama Mas Ipin sampai akhirnya mobilnya seperti ini. Nah kita sebelum bermain lampu, gua ajak kalian lihat interiornya. Sini guys, gua pengen ngasih tahu kalian dan membuktikan bahwa ini mobil bener-bener dipakai untuk angkat barang, bukan cuman mobil drag atau enggak show off doang. Jadi kemarin jujur aja gue pernah ngangkatin Vespa, ngangkatin motor, ini sampai 4 unit motor masuk gitu, enak banget. Dan ya kalau drag juga kan kita butuh ringan ya, jadi udah kayaknya pas banget. Jadi kalau ditanya kok interiornya seperti apa, gue jawab tuh kosong tuh, buset bisa dikasih ranjang susun kali 2 biji ya kan. Tuh agak sedikit pamer ke kalian nih masalah kokpitnya. Jadi kokpitnya ini udah di custom. Kalian bisa lihat kebutuhannya untuk fungsi banget ya. Ini boost meter gue pakai R4. Ini RPM gue nggak ngerti ini merek apa, yang jelas bisa masuk ke high S gitu. Karena high S itu nggak ada RPM. Nah kebenaran si RPM ini support, jadi bisa ada jalur untuk mengaktifkan RPM-nya. Walaupun ini tachometernya universal hitungannya ya. Nah ini nih guys, kalian harus lihat speedometer custom yang beridentitas ENOC, ya kan? From SPD speedometer. Jadi Mas Iksan, gue ucapin thank you banget udah kasih yang terbaik nih customan speedonya, biar gua nggak boring kalau lagi nganterin oli ya kan. Jadi keren banget speedometernya, top, bikinan SPD, trusted banget. Dan gua kemarin jujur habis ngasih project juga ke Mas Iksan, ini thank you banget udah nyelamatin hidup Porsche gua. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena Porsche gua ya banyak mobil Eropa juga yang speedometernya tuh suka sunburn, kepanasan, sampai akhirnya retak-retak gak jelas. Itu ada di TikTok gua. Wah parah banget, hancur tuh si speedometer Porsche sampai akhirnya dibenerin sama SPD. Dan thank you banget Mas Iksan udah nyembuhin karena udah gua pakai mobilnya. Terima kasih SPD, thank you banget udah menyelamatkan gua dan menyelamatkan kantong dompet gua. Karena kalau ganti speedometer guys, kalau Porsche, wah udahlah. Dah. Mending udah nggak usah bahas, sedih gua. Sampai akhirnya lanjut lagi ya guys ya, nih ke IS. Jadi ini di customin langsung sama SPD. Gua nggak expect banget. Mereka pun bisa custom design. Jadi kalian mau dikasih tulisan apa, misalkan bakso goreng, bakso Malang Motorsport, cuanki racing, itu terserah kalian. Dan Mas Iksan pun SPD bisa bantu desainin. Jadi kalian nggak perlu yang khawatir, aduh kok gue nggak bisa ngedesainnya, harus nyari orang desain dulu baru kirim ke SPD. Nggak usah, mereka udah include satu paketan. Jadi kalian cukup kontak SPD speedometer, gas, box, ya kan. Nah sekarang langsung ke section perlampuan. Kita lihat, kita kasih demonnya dulu. Ini tampilan demon guys. Ini tampilan demon biru yang dipilihin langsung ya sama Kokoyong, ya kan. Ini demon birunya seperti ini guys. Dan kalau sen ini begini, dia running. Jadi dia bukan beep ya, tapi run. Keren banget guys. Nah, jangan khawatir juga kalau lampu utamanya dia biru, tapi lampu, nah ini lampu kotanya nih nyala nih, dia tetap jadi warna putih lagi. Dan kalau dia pengen mode dancing, dia gini. Nah, guys. Dia bisa dancing, pengen di atas, pengen sampai bawah, ini bisa diatur semua. Nih gue reset dulu. Nah ini dancing yang mode kedua.
yang sampai wilayah fog lampnya juga nyala-nyala. Jadi gue nggak ngerti ya di zaman sekarang itu betapa pentingnya namanya lampu itu memikirkan modul karena ada settingannya semua. Kemarin gue ditantangin Koyong, Vin belajar aja nyeting modul. Ternyata pas gue lihat, buset, coding semua. Nyerah kok, pokoknya aturin aja bagusnya gimana dia narinya sampai akhirnya menemukan dancing light yang seperti ini modulnya. Jadi kalian bisa hitung aja ada berapa set untuk mendapatkan tampilan dancing seperti ini ya. Dan tentunya wajib banget kalian menggunakan matrix modul biar kalian nggak cepet kebakar atau nggak error. Itu saran dari gua. Jadi ini udah oke banget. Gimana menurut kalian tampilannya udah sah belum jadi anak cuminya? Karena di zaman sekarang kayaknya no kedip-kedip lampu, no FYP kayaknya guys. Di TikTok begitu bahasanya. Jadi seperti ini ya. Nih matiinnya cuman 3 kali klik. Dia mati. Nah, balik lagi ke lampu utama, lampu fog lamp nyala, 3 warna. Gitu guys. Oke? Mungkin hari ini tentang HiS Truck nih bos. Segini dulu. Jangan sungkan buat kalian kontak Instagram kita dan TikTok kita, ada di sini linknya semua. Dan tentunya guys, be the best on earth.